Selamat siang, saya Inesia Metasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek Python saya, yaitu proyek Super Cashier. Dengan latar belakang proyek, yaitu program ini dibuat sebagai sistem self-service. Customer dapat menginputkan item apa saja yang akan dibeli, jumlahnya, dan harganya berdasarkan pada daftar barang yang tersedia, serta terdapat juga beberapa fitur lainnya. Program ini dibuat untuk lebih memudahkan customer untuk merekap item apa saja yang dibeli tanpa harus datang secara langsung ke toko, dan juga lebih memudahkan pemilik atau pengelola toko untuk menyiapkan item apa saja yang dibeli customer secara lebih detail. Untuk objektif dan requirement, customer akan membuat sebuah pemesanan dengan menginputkan beberapa item yang akan mereka beli secara self-service. Kemudian, total pembayaran akan muncul pada akhir transaksi. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama, membuat transaksi ID. Yang kedua, muncul list item apa saja yang dapat dipesan. Tiga, input jumlah item yang akan dibeli. Empat, tambahkan nama item, jumlah, dan harga. Lima, muncul list pesanan berupa tabel. Enam, update nama item awal dengan nama item baru jika terdapat perubahan pada item yang dibeli. Tujuh, update jumlah item jika terdapat perubahan jumlah item yang dibeli. 8. Update harga item jika terdapat perubahan harga item yang dibeli. 9. Hapus nama item jika terdapat item yang tidak jadi dibeli atau cancel. 10. Reset transaksi untuk menghapus semua item dalam pesanan. Yang 11. Cek list pesanan apakah sudah sesuai atau belum. Yang ke-12. Hitung diskon dari jumlah transaksi dengan ketentuan. Jika total transaksi lebih dari 200.000, maka akan memperoleh diskon sebesar 5%. Jika total transaksi lebih dari 300.000, maka diskon yang akan diperoleh sebesar 8%. Dan yang terakhir, jika total transaksi lebih besar dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan langkah yang terakhir, hitung total pembayaran yang harus dibayarkan customer dari jumlah transaksi dikurangi diskonnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart pada proyek kali ini. Program start, input banyaknya item yang ditambahkan, tambahkan nama item, jumlah harga, kemudian diseleksi apakah ada item yang batal dibeli atau cancel. Jika iya, jalankan fungsi delete item. Selanjutnya, apakah butuh untuk mereset transaksi? Jika iya, reset transaksi dan hapus semua item yang ada dalam list order. Karena tidak ada pesanan dalam listnya, maka customer harus menambahkan item lagi ke list pesanan menggunakan fungsi add item seperti sebelumnya. Jika tidak ada item yang batal, maka seleksi berikutnya apakah butuh untuk update item pada pesanan. Jika iya, jalankan update item name, update item quantity, dan update item price. Jika tidak ada perubahan lagi, langkah selanjutnya dilakukan cek transaksi untuk semua item pesanan sudah sesuai atau belum. Kemudian hitung diskon, kemudian hitung total pembayaran setelah diskon, dan yang terakhir, program akan menampilkan semua transaksi, juga total pembayarannya, dan program selesai. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan menampilkan untuk program Python-nya. Yang pertama, saya melakukan import library yang dibutuhkan, kemudian membuat class transaction dan diinisiasikan, mendefinisikan fungsi print menu untuk menampilkan menu katalog pada toko. Fungsi print transaction digunakan untuk menampilkan item yang dibeli dalam bentuk tabel. Selanjutnya, terdapat fungsi add item yang saya gunakan untuk menambahkan item dalam list pesanan. Di sini, saya melakukan pengulangan sejumlah item yang akan ditambahkan, dan apabila terdapat kesalahan pada saat penginputan, akan muncul error notice seperti yang tertera pada program. Update item adalah fungsi yang digunakan untuk mengganti atau mengupdate nama item awal dengan nama item yang baru. Jika nama item yang diinputkan tidak sesuai atau tidak terdapat pada list, maka akan muncul error notice nama item tidak ada dalam list pembelian. Untuk selanjutnya, saya membuat fungsi update item quantity yang di sini digunakan untuk mengganti atau mengupdate jumlah item berdasarkan dari nama item yang akan diganti jumlahnya. Jika terdapat kesalahan pada saat menginputkan jumlahnya, maka akan muncul error notice terdapat kesalahan dalam inputan, mohon inputkan dengan angka. Karena jumlah bentuknya integer, maka yang diinputkan harus bentuk angka. Untuk update item price, digunakan untuk mengganti atau mengupdate harga item, sama seperti jumlah item. Harga item juga diganti berdasarkan nama itemnya yang ingin diganti harganya. Apabila terdapat kesalahan, maka akan muncul error notice yang sama seperti jumlah item karena bentuknya integer, maka terdapat kesalahan dalam inputan, mohon inputkan dengan angka. Untuk fungsi selanjutnya, saya membuat fungsi delete item yang gunanya untuk menghapus atau mengcancel item yang dibeli, sehingga nantinya item yang dihapus itu akan hilang dari list pemesanannya. Untuk apabila nama item yang diinputkan tidak ada dalam list pembelian sebelumnya, maka akan muncul notice nama item tidak ada dalam list pembelian.
Kemudian untuk fungsi reset transaction ini digunakan untuk mereset atau menghapus semua item yang ada pada list pemesanan. Untuk cek transaction, fungsi ini digunakan untuk ngecek item yang dibeli dan terdapat pada list pemesanannya sudah sesuai atau belum. Dilakukan pengulangan untuk mengecek nama item, jumlah item, dan harga item. Jika tipe dari nama item adalah string dan tipe dari jumlah itemnya adalah integer dan tipe harga item adalah integer juga, maka akan muncul output bahwa data pemesanan sudah sesuai. Jika dari ketiga kategori tersebut tidak memenuhi persyaratan atau kondisi, maka akan muncul error notice seperti yang tertera pada program. Untuk payment transaction adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung total transaksi. Jika transaksi lebih besar dari nilai yang ditentukan, maka customer nantinya akan memperoleh diskon. Dan total pembayarannya diperoleh dari total transaksi dikurangi dengan nilai diskon yang diperoleh oleh customer tersebut berapa. Pertama, didefinisikan diskonnya terlebih dahulu. Dan transaksinya lebih dari 200.000, maka diskonnya mendapat 5%. Untuk transaksi 300.000, diskonnya memperoleh 8%. Untuk total transaksi 500.000, diskonnya diperoleh sebanyak 10%. Lakukan pengulangan untuk jumlah item dan harga item, karena pada program ini penghitungan untuk total transaksi diperoleh dari akumulasi total price dari masing-masing itemnya. Dan total price itu diperoleh dari jumlah item dikalikan dengan harga itemnya. Untuk kondisi yang pertama, jika total transaksi lebih dari 500.000, maka akan dihitung total pembayarannya dikurangi dengan diskon yang diperoleh. Jika pembeliannya 500.000 tadi, memperoleh diskon sebesar 10%. Untuk kondisi yang kedua, jika total transaksinya lebih dari 300.000, maka total pembayarannya akan diperoleh dari total transaksi dikurangi diskon yang didapat, yaitu 8% untuk transaksi 300.000. Kondisi yang ketiga, jika total transaksi lebih dari 200.000, maka penghitungan untuk total pembayarannya, total transaksi dikurangi diskon yang diperoleh, yaitu 5%. Selain ketiga kategori tersebut, maka customer tidak memperoleh diskon karena total transaksinya kurang dari nilai yang sudah ditentukan dan tidak masuk dalam kategori manapun. Sehingga total pembayarannya sama dengan total transaksinya. Untuk penghitungan pada fungsi payment transaction, nantinya akan dimunculkan output total belanjanya, dikurangi diskon, dan hasil total pembayarannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjalankan test case untuk program yang telah saya buat. Sebelumnya, saya sudah mengkonekkan modul cashier.py. Sebelum memulai program, pertama import modul cashier.py, kemudian membuat sebuah transaksi ID. Di sini saya mendefinisikan transaksi ID-nya sebagai transaction underscore 1. Jika dijalankan akan muncul output sebagai berikut dengan daftar buah yang terdapat pada list menu. Selanjutnya, customer akan membuat sebuah pesanan dengan menginputkan item-item apa saja yang akan mereka beli. Dengan menggunakan fungsi add item, kita jalankan masukkan jumlah item yang akan ditambahkan. Kita ambil contoh di sini 2. Untuk nama itemnya, kita akan membeli buah apel. Jumlah itemnya 3 dengan harga sesuai dengan yang tabel 2. Kemudian nama item yang kedua, kita akan membeli pepaya. Jumlah itemnya 4. Untuk harganya 15.000. Kemudian item yang sudah ditambahkan akan dimunculkan ke dalam bentuk tabel daftar belanja. Pada contoh ini kita membeli apel dengan jumlahnya 3, harga per itemnya 20.000. Dan yang kedua kita membeli pepaya dengan jumlah itemnya 4, harganya 15.000. Selanjutnya jika ada perubahan pada item yang dibeli, customer harus mengupdate itemnya. Untuk merubah nama item yang dibeli, kita menggunakan fungsi update underscore item. Nama item yang akan diganti, kita akan mengganti apel dengan mangga. Pada daftar belanja kita, item apel sudah diganti menjadi item mangga. Untuk mengganti jumlah item yang dibeli, kita dapat menjalankan fungsi update underscore item quantity. Nama item yang akan diganti jumlahnya, karena kita tadi mengganti mangga, maka kita ganti mangga juga. Diganti dengan jumlah item yang baru, kita beli 4.
pada daftar belanja kita sudah terupdate bahwa jumlah item mangga sudah diganti menjadi 4. Untuk mengganti harga item, kita menggunakan fungsi update underscore item price. Kita jalankan. Nama item yang akan diganti mangga diganti dengan harga item yang baru. Kita lihat pada list mangga harganya menjadi 25.000. Pada daftar belanja, harga item mangga diganti menjadi 25.000 dengan total harga menjadi 100.000. Jika ada item yang dibatalkan, maka customer dapat menggunakan fungsi delete, atau apabila customer ingin menghapus semua pemesanan pada daftar belanjanya bisa menggunakan reset item. Jadi fungsi tersebut akan menghapus semua item yang ada di dalam daftar belanja. Untuk yang pertama, fungsi delete item digunakan apabila customer ingin menghapus hanya untuk satu item saja. Kita ambil hapus pesanan pepaya. Pada daftar belanja sudah terhapus pesanan untuk item pepaya sehingga kita hanya memiliki mangga pada list belanjanya. Kemudian untuk mereset semua transaksinya, kita gunakan fungsi reset transaction sehingga semua pesanan telah terhapus dan list pada daftar belanja sudah tidak ada item yang ditambahkan. Karena kita sudah mereset transaksi, maka customer harus membuat sebuah pesanan baru dengan menginputkan nama item yang dibeli dengan menggunakan fungsi add item seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti kita tambahkan jumlah itemnya 3. Kita akan membeli semangka. Jumlahnya 3 dengan harga 30.000. Kemudian yang kedua kita akan membeli anggur. Jumlah yang dibeli 2. Untuk harganya 45.000. Dan yang terakhir kita membeli mangga. Kita membeli 5. Harganya 25.000 untuk kilonya. Nah, setelah ditambahkan, daftar belanja kita sudah terbarui dengan data baru yang sudah kita inputkan, yaitu kita membeli semangka, anggur, dan nangka. Untuk mengecek list pemesanannya sudah sesuai atau belum dengan yang kita inputkan, kita jalankan fungsi check transaction. Jika sudah sesuai, maka akan muncul output sebagai berikut. Data pemesanan semangka sudah sesuai, data pemesanan anggur sudah sesuai, data pemesanan nangka sudah sesuai. Dan yang terakhir, kita hitung diskon dari total transaksi dan juga total pembayaran yang harus customer bayarkan dengan fungsi payment transaction. Setelah itu, jadi total belanja kita sebanyak 305.000 dikurangi diskonnya sebesar 24.400 sehingga total yang harus kita bayarkan 280.600. Selamat, Anda memperoleh diskon sebesar 24.400. Total belanja Anda menjadi 280.600. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan juga terdapat kekurangan dalam pembuatan programnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.